Selamat menonton kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Seperti biasa, saya akan menambah lagi analisa teknikal. Ada 5 saham kali ini di sektor konstruksi dan properti. Yang pertama ada Waskita, kedua Wika, ketiga Adi, keempat Witon, dan kelima WSBP. Langsung saja kita ke saham pertama. Saham pertama ada Waskita. Waskita pada hari Jumat kemarin ditutup turun tipis 0,87%, ke level harga 570. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, Waskita mantul dari 550 dan arah untuk seminggu ke depan ya ada berpotensi ke resistennya di 650 ya. Tapi perlu hati-hati bagi yang mau spekulasi buy. Yang Bapak Ibu lihat, Waskita hari Jumat naik disertai volume ya. Volumenya di atas rata-rata hariannya. Tapi indikator MACD masih mengarah ke bawah dan bar chart di bawah 0 juga masih ke arah bawah, masih cukup dalam ya. Masih ada potensi juga Waskita menguji lagi 550 ya. Kalau mau spekulasi buy di mana? Kalau mau spekulasi buy nunggu di 650. Kalau dia mampu breakout EMA 20-nya ini ya bisa spekulasi buy dengan potensi menguji resistennya EMA 150 di 725 sampai 730 dan ke arah resisten sideway-nya di 825. Jadi belinya nunggu di atas ini aja di 660, bisa spekulasi buy di situ. Kalau mau spekulasi buy di bawah sini juga bisa. Ya cut loss-nya di bawah lawarnya hari Jumat. Nah, kita lihat lawar hari Jumat di berapa? Lawar hari Jumat di 535. Ya Bapak Ibu, cut loss-nya 535, cut loss-nya di 520 sampai 525, sekitar 9% dengan potensi profit. Kalau mau spekulasi buy di bawah sini ya terdekatnya ke EMA 20 di 12% ya, masih peluang bagus juga. Ya sesuaikan aja Bapak Ibu, cuman agak beresiko ya kalau beli di bawah. Tapi kalau Bapak Ibu yang tipe-tipe risk taker ya bisa aja beli. Lagian saham Waskita ini udah lama sideway ya, udah 4 bulan, hampir 5 bulan Waskita sideway di area 570 sampai 770. Jadi semoga ini momentum ya ISG bagi dan saham-saham konstruksi, grup karya bisa naik lebih tinggi lagi ya. Kita lihat aja hari Senin atau seminggu ke depan kemana arah Waskita. Langsung saja kita ke saham kedua. Saham kedua ada Wika. Wika pada hari Jumat ditutup naik tipis 1,35%, ke level harga 1130. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, Wika juga mempertahankan supportnya di 1065. Kemana arah Wika untuk seminggu ke depan ya? Potensi Wika untuk seminggu ke depan, karena Bapak Ibu bisa lihat volume tidak signifikan naiknya, cuman ya lumayan lah. Potensi Wika akan menguji resisten gap di 1200. Kalau itu di breakout ya menutup gap lagi di 1230. Ada EMA 60 di situ. Jadi ke situ potensi Wika. Apakah bisa spekulasi buy? Bisa aja Bapak Ibu. Cut loss-nya di bawah low hari Jumat. Low hari Jumat ada di berapa? Low hari Jumat ada di 1040. Bapak Ibu bisa cut loss di 1030 sampai 1025. Ya sekitar 8,648% dengan potensi profit hampir sama ya, di 8,87%, cut loss-nya di 8,68%. Jadi seperti itu untuk Wika. Kalau mau lebih aman, tapi kita hapus dulu ya. Kalau Bapak Ibu mau lebih aman, belinya di atas ini aja di 1280 sampai 1300. Bisa spekulasi buy di sini. Take profitnya di 1450 sampai 1460. Di resisten sideway-nya ada EMA 200-nya juga di 1460. Jadi potensi ke situ. Kalau Bapak Ibu beli di 1300, nah Bapak Ibu beli ke 1300 di EMA 200-nya aja di 11%. Cut loss-nya di mana? Cut loss-nya ya di bawah ini aja. Di bawah EMA 60-nya nih di 7%, di 1200 sampai 1190 bisa cut loss di situ. Harusnya kalau Wika ini memang sudah confirm di atas ini, kemungkinan kecil dia kembali turun ya. Jadi kita lihat lagi hari Senin. Mampu nggak Wika menutup gap di 1200? Karena indikator MACD masih mengarah ke bawah dan sudah memotong garis 0. Jadi seperti itu untuk Waskita. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada Adi.
Adi pada hari Jumat ditutup naik tipis 1,83%, ke level harga 555. Langsung saja kita ke teknikal. Secara teknikal Adi juga kurang bagus karena indikator MACD masih mengarah ke bawah, garis biru masih cukup lebar arahnya ke bawah, dan garis merah juga mengarah ke bawah. Dan bar chart di bawah 0 juga makin dalam ya. Jadi belum bagus untuk Adi, belum bisa spekulasi buy. Spekulasi buy-nya nunggu di mana? Nunggu di 580 ini. Di daerah sini bisa spekulasi buy. Kalau beli di 580, take profitnya di 680, atau kalau itu mampu di breakout EMA 150-nya di 650, ya Bapak Ibu pasang trailing stop aja. Seperti itu aja strateginya. Yang penting Bapak Ibu dan teman-teman disiplin dalam cut loss ya. Cut loss-nya kalau beli di 580, cut loss-nya di bawah ini aja. Di lowernya di hari Kamis ini, hari Kamis lowernya ada di 545 ya. Bapak Ibu bisa cut loss di 540 atau 535, sekitar 8-9% ya, dengan potensi profit. EMA 200-nya aja di 9%. Jadi seperti itu strategi untuk Adi ya. Mending nunggu di atas, atau Bapak Ibu bisa jaga-jaga di bawah aja nih, kita hapus. Bapak Ibu bisa jaga-jaga di bawah ini aja, di 500 sampai 490. Bisa spekulasi buy di daerah sini juga. Karena Adi belum baik ya. Masih beresiko kalau di bawah sini. Mending nunggu di support, buy on support, atau buy on breakout. Breakoutnya 580. Jadi seperti itu aja untuk Adi. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada Witon yang pada hari Jumat ditutup naik tipis 1,69%, ke level harga 240. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal Witon sama seperti Adi ya, chartnya pun sama. Jadi masih perlu hati-hati karena indikator MACD garis biru juga masih mengarah ke bawah dan cukup lebar, dan bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Ya Witon mending buy on support di daerah 215 sampai 210, bisa spekulasi buy di situ, atau buy on breakout dari 250 ini. Bapak Ibu bisa beli di 255, take profitnya di 280 sampai 290. Cut loss-nya di mana? Cut loss-nya kalau Bapak Ibu buy on breakout 255. Nah, cut loss-nya di bawah lower hari Kamis saja. Hari Kamis di 236. Nah, Bapak Ibu bisa cut loss di 234 atau 232 di 8 sampai 9%. Dengan potensi profit kemana kalau beli buy on breakout? Ya di 8% juga ya, di 9%, di 280. Kalau itu mampu di breakout ya Bapak Ibu strateginya pasang trailing stop aja. Kalau dia ternyata false breakout dari EMA 60 dan EMA 150-nya ya bisa take profit dulu, diamankan profitnya. Kalau dia ke bawah lagi baru beli lagi di bawah. Jadi seperti itu aja untuk Witon. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada WSBP yang pada hari Jumat ditutup naik juga tipis 1,35%, ke level harga 150. Langsung saja kita teknikalnya. Secara teknikal WSBP hampir sama seperti Witon dan Adi chartnya, tapi WSBP lebih bagus ya karena kenaikan hari Jumat disertai volume walaupun tidak signifikan ya. Ada potensi WSBP menguji resistennya di 152. Kalau itu mampu di breakout ya arahnya ke 160, juga menutup gap di 159. Apakah bisa spekulasi buy? Jangan dulu ya Bapak Ibu. Mending buy on support di 135 sampai 132, atau buy on breakout beli di 154. Take profitnya ya di EMA 20-nya ini di 168. Cut loss-nya di bawah lower hari Kamis. Kalau lower hari Kamis di 148, Bapak Ibu bisa cut loss di 146 ataupun 144. Nah, kita gambar ya. Beli di 154, cut loss-nya di 146 sampai 144. Take profitnya di EMA 20-nya aja nih. Walaupun ada gap di 160 ya nggak usah Bapak Ibu. Kalau di situ juga Bapak Ibu sama di 4% kalau di gapnya di 160, tapi saya pasang target di sini nih. Di 168 ya. Kalaupun dia mampu breakout ya pasang trailing stop. Ya sesimpel itu ya trading. Yang penting disiplin. Saat beli saham itu sesuai analisa, bukannya hanya menggunakan feeling ya. Jadi harus analisa teknikal dulu. Kalau analisa teknikalnya bagus ya Bapak Ibu bisa buat trading plan-nya ya. Kalau masuk di harga sesuai beli ya beli.
dan hold aja kalau masih di area trading pen. Tapi kalau market masih kurang bagus hari Senin, kalau sudah Bapak Ibu pas beli langsung naik di 2% atau 3% ataupun 1,5%, ya Bapak Ibu bisa take profit dulu, amankan profit. Takutnya malah di sesi kedua atau di akhir sesi pertama dia dibawa turun. Ya sesuaikan aja ya. Bapak Ibu coba menganalisa sendiri, melihat bagaimana pergerakan saham, baik itu di bid offer, broker sumari, dan ya pakai teknikal lainnya lah, indikator-indikator lainnya. Jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.